Salam. Saya lagi saudaraku sekalian. Salam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mohon dan hormat. Oma Tina doa buka untuk kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan Yesus menghantar kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami boleh berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kau berkati setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian Tuhan, WL, singer, pemain musik, bahkan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu. Doa sapaat Kau berkati Tuhan, satukan roh mereka Tuhan, biarkan dalam setiap ibadah kami pagi ini Tuhan, ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang luar biasa, yang hidup kami Tuhan boleh dirubah oleh Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengasihi Engkau lebih dari hidup kami. Dan saat ini Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan ke berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tidak izinkan setiap kuasa setan iblis yang mencoba mengambil alih Tuhan dalam ibadah kami. Setiap pikiran-pikiran tidak konsentrasi datang menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, saya roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, roh perselisihan, kesalahpahaman, kedengkian, amarah, dalam nama Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Engkau pergi dan keluar. Enyah Kau darah Yesus berkuasa. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat saudara seiman kami belum sempat hadir, jamah mereka Tuhan, gerakan hati mereka Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji, mempermuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, tarik mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami pagi ini Tuhan, karena Engkau yang ambil alih, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami pagi ini. Kami serahkan ibadah kami dan kami buka hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersiapkan hati kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan bagi kami. Kami ada berkumpul bersama tempat ini Tuhan. Kasih-Mu terbukti bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Bapa, Engkau baik. Nyata kasih-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Yesus, terpuji nama Bapa. Kami sembah Engkau Raja yang selalu. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Bukti nyata kasih-Mu bagi kami.
Selama hidup kami menyembah Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita percaya, katakan amin. Amin. Kita mohon sidang dengan berdiri, kita mau bersama berbuka sukacita karena kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini kita ada semua kebaikan Tuhan. Karena itu dia segala puji syukur. Saudaraku, kita akan buka ruang kesaksian hari ini. Silakan menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Silakan, saudara. Haleluya.
Dia tunggu Ayo. tepat. Silakan, siapa yang mau bersaksi hari ini? Ya, kami tunggu. Haleluya. Ya, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau katakan Joma, Tuhan Yesus itu amat baik. Ya, luar biasa. Jika kita boleh ada hari ini untuk menyembah memuji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tidak satupun yang kita bisa kekuatan daripada kita. Oleh sebab itu kami mau memuji Tuhan dengan Pinayo, silakan. Lagu Tuhan aku rindu. Dengan rohmu ku rindu lawatanmu. Tuhan aku rindu. Amin Tuhan, aku siap aku dengan rohmu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rohmu mengurapi saat ini. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rohmu mengurapi saat ini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap penuhi aku dengan rohmu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini. Yuk, mari silakan.
Silakan. Siapa lagi? Satu lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita boleh menerima lawatan Tuhan. Kita boleh beribadah sama-sama tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya meminta maaf dulu Bapak Ibu Saudara ya, terutama Bapak Ibu Gembala. Kami tidak bisa hadir ikut dalam ibadah Paskah kemarin. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi betapa baiknya cinta Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi beberapa minggu yang telah berlalu Bapak Ibu ya, tentang ada kontra tentang suami saya kemarin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang saya mau saksikan di sini Bapak Ibu ya, tentang saya pribadi. Kalau kita tidak mengampuni dan memaafkan, walaupun kita tidak merasa bersalah, kalau orang itu sudah mengatakan bahwa dia sakit hati sama kita, mari kita jangan malu untuk meminta maaf gitu. Buat apa kita malu gitu, gak ada harga dirinya kita, buat apa gitu. Kita memandang Tuhan yang di atas sana yang menghargai kita dan mengasihi kita Bapak Ibu. Karena saya pribadi Bapak Ibu ya, kalau ada yang mengganjal dalam hati saya, apalagi ada benci dan dendam sakit hati itu, aduh Bapak Ibu, sakit rasanya di hati ini. Datang sama Tuhan aja rasanya malas Bapak Ibu. Kenapa? Kita doa sama Tuhan percuma juga rasanya, olehnya di dalam hati memang membara-bara gitu kan sakit hatinya itu. Itu hidup saya yang dulu Bapak Ibu ya, sebelum saya mengenal mengasihi gitu, mengampuni gitu Bapak Ibu. Tapi puji nama Tuhan sekarang Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan mengasihi. Puji nama Tuhan. Suatu ketika ya Bapak Ibu ya, ini saya saksikan tentang suami saya kemarin. Saya sambil cerita sama dia, bilang, kata kakakmu ini bilang oleh si Mama Atul, kan ada cerita, ini kakakmu ada kecewa sama kamu. Aku bilang, ada masalah apa kamu sama dia? Saya tanya sama dia, sama suami saya. Dia jawab, saya nggak ada salah apa-apa katanya, cuma oleh masalah dalam pekerjaan aja itu kan mungkin ada kesalahpahaman gitu kan, tetapi dia merasa nggak salah gitu. Saya bilang sama suami, walaupun kamu nggak merasa bersalah gitu, mungkin dalam tindakan kamu tuh mungkin ada dalam tutur kata gitu yang menyakitkan hati mereka gitu. Mari itu merendahkan diri, datang sama dia. Saya bilang sama suami saya, jangan sampai kebencian apa itu diamarah dalam hati mereka menghalangi berkat Tuhan atas kamu. Saya bilang Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Saya bilang sama dia, ya kan. Satu malam dia telepon gitu kan, oleh nomor mereka tuh banyak sekali Bapak Ibu. Telepon satu nggak nyambung, telepon satu nggak diangkat. Aduh, bilang susahnya hubungi mereka. Jangan ditelepon, saya bilang. Percuma, mereka nggak bakal angkat, saya bilang. Yang satu itu kan, kamu itu datang ke rumahnya aja, datang minta maaf, tanyakan bujur-bujur, bilang benar-benar tanyakan apa masalahnya gitu. Kalau memang salah minta maaf lah gitu kan. Karena nggak enak kita, apalagi saudara kandung, apalagi saudara di dalam Tuhan itu kan nggak enak kita, ya kan. Jadi kasihan juga dia kalau dia berbeban berat gitu kan, malah nggak mau datang sama Tuhan. Kasihan juga kita lihatnya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Di teleponnya Mama Atul, kenapa dia nggak angkat telepon saya? Sudah dia bilang dia nggak bakalan telepon kamu selamanya. Aduh, kacaunya, saya bilang dalam hati saya tertawa ya kan. Ya. Kenapa dia kayak gitu sama saya? Dia bilang kecewa sama kamu katanya. Kamu aja yang minta maaf sama dia sana katanya waktu sama Pak Mimi itu. Ya kan. Ya nanti kalau nanti kita datang ke rumahnya. Puji nama Tuhan, saya duduk lagi ya kan. Di suami ini mungkin agak keras juga ya kemarin itu mau melawan. Jangan keraskan hatimu, saya bilang. Gak damai hatimu nanti itu menghalang berkat Tuhan. Bilang sama dia, kamu doain Tuhan gak mau dengar oleh dalam hatimu itu
masih ada kebencian gitu kan, kamu salah, kamu anggap gak salah gitu. Memang kita memandang diri kita nggak bersalah, tetapi orang lain menganggap kita bersalah. Itu puji nama Tuhan. Selesai ibadah kemarin kan kami jalan-jalan dulu lah ini bakso siangnya. Tahu lah dia tuh tiba-tiba bungkus lah gitu, kasih buat Mama Debet katanya. Oh iya ya boleh sekalian gitu bungkus juga sih buat mematu mereka ya kan. Ternyata Mama Debet sendirian di rumah Bapak Ibu ya kami mampirlah ke rumah Mama Debet, bilang dia yang kenapa kamu ini, katanya kamu kecewa sama saya. Sambil bercanda lah mereka dua itu, jadi saya ketawa aja lihat mereka berdua itu. Namanya adik kakak kan suka bercanda mereka dua tuh. Puji nama Tuhan, Mama Debet menyambut kami juga Bapak Ibu ya. Senang rasanya melihat ketawa Mama Debet tuh. Dia kan kalau tertawa itu kan terbahak-bahak lucu kelihatannya. Iya kan, puji nama Tuhan. Wah katanya, puji Tuhan dikasih mie ayam ini katanya. Iya kan, kami beli mie ayam buat dia, olehnya bakso dia nggak kuat olehnya tekanan darah tingginya itu. Ya, puji nama Tuhan. Ya saling cerita lah mereka dua. Ya aku di samping diam aja biarkan mereka dua yang ngurus masalah mereka dua. Puji nama Tuhan. Ya, kami berdoa gitu, saling memaafkan satu sama yang lain. Kami ini mau pulang, pulang kataku, jangan dulu pulang, pelukkan dulu lah kalian dua gitu, biar benar-benar saling memaafkan, bilang sama mereka berdua. Maka pelukkanlah mereka dua sama adik sama kakaknya. Aduh senang hatiku Bapak Ibu, apalagi Tuhan yang di surga ya kan, Bapak kita yang di surga pasti senang melihat anaknya saling mengasihi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan juga kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, peliharalah kasih persaudaraan itu. Aduh luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, memang banyak saudara kita yang menyakiti kita, kebanyakan saudara Bapak Ibu ya. Apalagi kalau saudara kita banyak itu, banyak yang menyakiti hati kita. Tetapi kata Tuhan, mari kita pelihara kasih persaudaraan, saling mengampuni, saling memaafkan. Jika ada salah tutur kata, tingkah laku, marilah kita saling memaafkan. Karena kita nggak enak itu, apalagi kalau kita saudara kandung, saudara di dalam Tuhan, kita nggak enak, ada sakit hati, benci, dendam, itu Tuhan tidak suka Bapak Ibu. Jadi membuat kita juga nggak enak itu datang sama Tuhan, karena di dalam hati kita ada kebencian gitu. Jadi Tuhan juga nggak senang gitu, Tuhan nggak mau terima doa kita Bapak Ibu, karena ada yang menghalangi gitu. Puji nama Tuhan. Bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam keluarga ini Bapak Ibu ya. Seperti Mama Atul, Mama Debet itu saya seperti anggap kakak kandung saya Bapak Ibu, karena saudara saya jauh-jauh semuanya, cuma ipar-ipar saya saja yang ada di sini. Jadi saya anggap mereka itu seperti saudara kandung, karena dekat sekali mereka sama saya. Dan watak mereka kayak gimana, sifat mereka hampir semuanya saya tahu gitu kan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan sangat memberkati keluarga ini. Saya percaya bukan keluarga kami saja yang diberkati, keluarga yang semuanya yang di tempat ini semuanya diberkati Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ini kesaksian yang dapat saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kesaksian kita tutup. Kita siapkan untuk minggu depan banyak-banyak ya. Saat kita akan berpersembahan, kita mohon ya persembahan. Pamili aja, ada orangnya. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati tangan yang memberikan Tuhan, dan sisa bagi kami biar menjadi biar Tuhan biar berguna bagi kami Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan usaha dan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kamu memuliakan. Kami sudah berdoa dan saya syukur. Amin. Mari kita
untuk memberikan pujian. Yesus saya kasih kita. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, berikan Genang-genang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang-sayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Tuhan Yesus berkati bersama kita. Mari kita persiapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Doa syafaat, doa syafaat. Silakan. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali lagi Tuhan kami merendahkan diri kami di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Di pada saat ini Tuhan, Engkau bangunkan kami di pagi ini dengan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, semuanya karena kebaikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Sekiranya kami selalu dalam perlindungan-Mu, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami pekerjakan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang melindungi kami, menutup bungkusi kami, bahkan Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau berkati dalam setiap pelayanan kami Tuhan, dimanapun kami melangkah Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu Tuhan, untuk pelayanan di desa Berambang Tuhan, kami rindu lebih lagi terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan di tempat ini, karena kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau curahkan hujan pertobatan di tempat desa ini Tuhan. Engkau nyatakan keselamatan di tengah-tengah desa Berambang ini, desa yang Engkau kasihi Bapa. Karena Engkau melihat Tuhan, begitu banyak Tuhan penderitaan di desa ini Tuhan, begitu banyak kesedihan di desa ini Tuhan. Karena di desa ini Tuhan banyak mengikuti hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan pada saat ini Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang percaya akan benda-benda berhala Tuhan, bahkan banyak yang percaya akan jimat-jimat Tuhan, bahkan banyak yang percaya dengan kuasa spiritual Tuhan, kuasa-kuasa yang tidak kasat mata Tuhan. Mereka percaya kuasa itu Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau tarik mereka, Engkau bawa mereka Tuhan untuk datang bertobat kepada Engkau ya Bapa, mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi desa ini Tuhan, dan lebih jiwa-jiwa yang ada di desa Berambang ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang rindu akan Engkau, setiap hati yang mau datang kepada Engkau Tuhan. Mari tarik mereka kembali Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Yang letih lesu Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatannya Bapa. Bahkan dalam setiap pergumulan persoalan mereka, Tuhan berikan kelegaan, kelepasan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan jika hati mereka sedang sakit Tuhan, mari Kau pulihkan hati jiwa mereka ya Bapa, agar mereka mengalami Tuhan kuasa mengasihi dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di desa Berambang ini Tuhan. Jika mereka sedang sakit Tuhan, pada lansia-lansia, bahkan yang sudah tua Tuhan, yang muda-muda Tuhan, yang sakit, pokoknya yang sakit Tuhan. Tuhan, mari Engkau lawan mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau basuh mereka, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang rindu akan Engkau, Engkau akan menarik mereka untuk boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin desa Berambang ini. Engkau berkati ya Bapa kepada desa kami, Engkau berkati anak cucu mantu mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Juga pada saat ini Tuhan, ada keluarganya yang sedang sakit pada saat ini di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau jamah Tuhan, Engkau angkat segala sakit penyakitnya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau berikan pemulihan yang sejati atas dia. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan juga Tuhan, aparatur-aparatur desa ini Engkau berkati ya Bapa, agar biar mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka sesuai dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami memerangi setiap kuasa-kuasa kejahatan yang ada di desa Berambang ini, kuasa-kuasa yang tidak suka atas desa Berambang ini, yang membuat tidak maju desa Berambang ini, yang mengikat jiwa-jiwa desa Berambang ini sehingga bahkan tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit. Segala kuasa kutuk keturunan, dosa-dosa nenek moyang, segala kuasa-kuasa benda berhala, jimat-jimat, segala kuasa apapun nama bentuk rupanya, bahkan jin-jin Tuhan, segala dukun-dukun Tuhan, segala kuasa antang petahui, segala apapun namanya, kami bersepakat, kami mengikat, menolak, mematah hancurkan setiap kuasa itu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Lenyap kau pergi, kau tidak ada bagian mata desa Berambang. Kami bersepakat mengusir kuasa kejahatanmu. Tidak ada bagian daripada sejahat di desa Berambang. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Begitu juga Tuhan, kami juga memerangi kuasa narkotika, narkoba, pergaulan bebas bagi remaja-remaja pada saat ini Tuhan, yang membuat mereka terjatuh atas narkoba, narkotika pada saat ini Tuhan, sabu-sabu Tuhan yang marak pada saat ini, perjudian, perzinahan, percabulan, segala kuasa kenajisan. Kami bersepakat, kami ikat, tolak patah hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Enyah kau tidak ada bagianmu atas jiwa-jiwa di desa Berambang. Di dalam nama Yesus Bapa, Engkau melihat pemuda-pemudi remaja di desa Berambang ini Tuhan. Mereka adalah penerus generasi Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap pemuda-pemudi remaja ini Tuhan, biar mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi siswa-siswi yang sedang bersekolah, yang melakukan ujian Tuhan. Engkau berikan kelancaran, kemudahan bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang diajarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati, bahkan setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan, kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Karena kami percaya, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Takkan Tuhan biarkan kami melakukan semuanya dengan kami sendiri. Karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Engkau berkati hidup mereka.
mereka Tuhan. Pakai hidup mereka lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, hidup nikah mereka Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Engkau pakai hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati dalam studi sekolah mereka. Tuhan buat menjadi berhasil di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam setiap kerinduan mereka kami percaya Tuhan turut serta campur tangan di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Tabik Rani Tuhan, Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang berasal dari Tuhan. Untuk Minadi Desi juga Tuhan Engkau berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan, umur yang panjang di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Untuk Mama Patina Tuhan, Engkau berkati dia juga Tuhan, berikan dia kesehatan yang lebih lagi yang berasal dari Tuhan. Engkau sembuhkan luka kakinya pada saat ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan menjamah sehingga dia pulih seperti sedia kala di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Anak istrinya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat Ibu Linder juga Tuhan Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang berasal dari Tuhan. Bahkan untuk Mina Yuni Tuhan Engkau berkati dia Tuhan, dan dimanapun dia berada Engkau berkati. Untuk Mina Endurani Tuhan Engkau berkati Tuhan, berkat dia kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang berasal dari Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk Mina Androbi Tuhan Engkau berkati dia, Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Anak cucu menantunya Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Untuk Mina Anunawi Tuhan dimanapun dia berada pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan menutup bungkus menjagai dia. Tuhan yang memberkati dia dan setiap pekerjaan usahanya. Anak cucu menantunya Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama Grace, Tuhan Engkau berkati suami dan anak-anaknya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Mama Atul, Mama Debet, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan untuk pelayanan Tuhan nanti sore di Pelangkaraya. Tuhan juga memberkati ya Bapa. Mari Tuhan Engkau jamah setiap jemaat-Mu untuk boleh datang beribadah ke tempat ibadah di penuaian Tuhan. Engkau jamah setiap jiwa-jiwa mereka Tuhan. Engkau tanam hati mereka haus dan lapar untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga untuk kebenaran firman yang Kau nyatakan nanti Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami di Pelangkaraya Tuhan, merindukan sebidang tanah Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya sudah Tuhan sediakan. Kami hanya menunggu waktu Tuhan terjadi dan tercurah. Kami menunggu semuanya waktu Tuhan yang tepat. Kami percaya Bapa, Engkau membuka jalan bagi kami, karena kami percaya Tuhan turut serta, Tuhan campur tangan dalam segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami pada saat ini dalam tahap pembangunannya ya Tuhan. Pada saat ini kami rindu Tuhan, dan kami membutuhkan seorang tukang Tuhan, tukang yang jujur Tuhan, tukang yang takut akan Tuhan, tukang yang benar-benar Tuhan bekerja dengan baik. Mari Tuhan Engkau kirimkan tukang itu Tuhan, agar boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam pembangunan gereja ini, Engkau campur tangannya Bapa dalam pembangunan ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memulainya, dan kami percaya juga Tuhan Engkau pasti akan menyelesaikannya. Karena itu Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau lah yang menyediakan semuanya, Engkau yang campur tangan semuanya. Karena kami percaya Tuhan, semuanya Engkau turut serta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau tutup bungkus di sambil rambak ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus negara ini. Presiden kami Tuhan, wakil presidennya, bahkan yang lain-lainnya juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
persiapkan hati kita. Tuhan, dengan firman Tuhan nanti berfirmanlah Tuhan bagi kami, urapi hamba-Mu, berkata-kata yang kami tahu setiap kami Tuhan. Buka hati kami, Engkau mengerti akan firman-Mu bisa pada bagi kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Tanggal satu pujian, Kau hiasi hidup kami. Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus.
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Gerejamu milik kepunyaanmu, kesayanganmu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti atas Bereng Rambang. Dan Kau Tuhan akan membawa banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan, untuk boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran firman-Mu, bahwa kami terus berjalan memandang hanya kepada Tuhan apapun keadaan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Dan siang hari ini berbicaralah Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh akan mengubahkan kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang coba merintangi kebenaran firman Tuhan disampaikan, roh kekerasan hati, roh pemberontakan, iblis, setan, penghulu di udara, bahkan roh najis, kecemaran, hawa nafsu dunia yang coba-coba mengalihkan pikiran kami, hati, perasaan kami kepada sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, coba menghalangi kebenaran Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Kami sepakat, kami ikat, tolak, kita hancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kau, tinggalkan segala pekerjaanmu dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hatimu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Narai kabar? Haleluya. Saudara, kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Kita dipelihara Tuhan loh, amin saudaraku. Ya, kita dipelihara, hidup kita dipelihara Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita ada, amin saudaraku. Ya, makanya lakukan aja firman Tuhan, nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita nggak lakukan bagian kita nggak lakukan firman Tuhan, kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Benar nggak saudara sekalian? Tuh. Bersyukurlah bapak tadi itu punya istri yang mau mendamaikan ya. Bujur dia. Kalau istrinya tukang suntik, gimana? Tukang suntik tahu nggak artinya tukang suntik? Dasar tuh Pak. Jangan kamu Pak merendahkan martabat kamu itu Pak. Kalau dia dapat istri yang seperti itu, selesai dia. Ya enggak? Nah, tuh. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, hidup kita diberi lambang semakin dirubah Tuhan, amin. Amin. Makanya semakin mau diperbaharui oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Oh haleluya. Amin saudaraku. Makanya kita semangat aja deh. Ya, dong deh sih. Ya dah. Semangat aja. Ngapain kita pusing-pusing mikirin yang di luar jangkauan kita. Apa yang kita dengar itu aja yang kita lakukan. Bujur dia. Mau pikir-pikir yang lain-lain, kapan dunia ini akan kiamat, kapan ini itu. Pusing kita. Yang bagian kita adalah lakukan saja firman Tuhan, amin. Mengalami kelegaan. Pasti pulang dari tempat itu kemarin dia senyum-senyum itu. Gak mungkin enggak. Amin saudaraku. Mengalami kelegaan. Bagianku sudah kulakukan. Itu. Haleluya. Nah, apa mau yang Tuhan sampaikan pada kita siang hari ini saudaraku sekalian? Coba kita lihat ya. Ya, 1 Korintus 16. 1 Korintus 16. Kita kemarin sudah berbicara tentang kasih persaudaraan. Benar nggak? Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, kasih itu harus dipelihara. Amin saudaraku. Amin. Karena Allah itu adalah kasih loh. Kalau kita nggak hidup dalam kasih, berarti Allah itu nggak ada di hati kita ya. Ya. Allah bukan punya kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Kasih itu berbicara tentang, ternyata begini. Kasih itu adalah seorang pribadi. Tuh. Makanya manusia itu bisa mengasihi karena ada pribadi kasih di dalam hatinya. Ya, tapi seperti kasih seperti apa? Coba kita lihat ya. Sudah dapat 1 Korintus 16? Ayat 13 dan 14 kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman,
bersikaplah sebagai, sekali lagi, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14 yang kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, waspada. Kita harus jaga hati kita harus jaga hidup kita, betul-betul menjaganya. Waspada artinya saudara-saudara, jangan lengah. Jangan sampai ketiduran, namanya orang berjaga-jaga, waspada. Benar nggak? Saya pernah waktu di Bandung itu ya, kan kami itu suka kalau mau ibadah, kalau mau kemana-mana suka lewati komplek namanya Angkatan Darat ABRI ya. Di situ tuh di dekat pintu masuk itu ada selalu bergantian mereka menjaga. Dia harus berdiri terus, ya. Aduh, nggak tahu lah pangkatnya itu, ya pangkatnya yang menjaga-jaga itulah. Dia harus berdiri di gerbang wilayah ABRI itu, ya Angkatan Darat. Dia harus berjaga gitu. Gak boleh matanya tertutup. Tuh, kita pun dalam hidup kita seperti itu. Kita betul-betul harus waspada menjaga hidup kita, menjaga hati kita. Ada yang harus kita lakukan. Benar, Tuhan yang menjaga kita. Tetapi bagian kita harus kita lakukan. Apa itu? Berjaga-jaga, waspada dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kemudian apa? Berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdiri dengan teguh dalam iman. Amin. Artinya apa? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kuat dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Kenapa? Karena iman timbul dari apa? Dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya orang yang gak suka baca firman Tuhan, ya saudara sekalian, hidupnya gitu-gitu aja deh. Ya, gampang ditipu orang. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nanti dibilang orang gini, boleh jak pakai jimat-jimat sedikit, boleh jak kesangiang, boleh. Kayak apa begitu? Kenapa? Karena nggak berdiri teguh dalam iman, nggak baca firman Tuhan, jadi nggak tahu dia. Itu makanya kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Yang percaya katakan amin. Berdirilah dengan teguh, tidak tergoyahkan. Karena begini, ya zaman ini ya saudara sekalian, banyak yang mau menggoyahkan iman kita. Tuh. Supaya apa? Supaya kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tuh, makanya nasihat firman Tuhan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Kan kita pernah sudah belajar firman Tuhan di sini. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, Kolose 2. Dan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Dan hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Tuh. Jadi kita harus teguh dalam iman kita. Amin, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang digoyahkan oleh apapun juga, oleh angin dunia ini. Ya. Nanti semakin banyak tantangan untuk menggoyahkan apa? Iman kita. Ya. Tantangan-tantangan yang mau menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuh. Semakin banyak. Banyak tantangan. Aduh, saudara jangan. Ya. Sekarang ini lagi tren apa ya? Pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan, di luar kebenaran. Ya. Benar nggak saudara sekalian? Yang lagi tren apa lagi? Bukan drakor lagi, bukan drama Korea, drama Cina ya. Ternyata dia CEO. Ya, jujur dia. Oh, saudara ngikutin juga ya rupanya ya. Ya. Sampai dikurung bapaknya, akhirnya di kampung sana. Ngaku kamu Pak. Ngaku kamu ayah, bahwa kamu itu CEO. Enggak nak, saya bapak ini bukan CEO. Saya ketawa boleh itu. Sampai dikurung di kandang ayam bapaknya. Aduh. Tuh. Ya, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Orang sekarang suka menghayal yang enggak.
Aku nanti banyak uangnya ini, tapi deh, ya berkurung di rumah. Akhirnya nggak melakukan apa-apa, ya karena gini loh, iman itu nggak jadi apa-apa kalau nggak dilakukan. Itu namanya hayalan, mujurnya, ya mele jangkut tapi menghayal akan aduh deh, itulah nggak terkatakan lagi deh. Ya berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman itu artinya kita percaya. Percaya itu artinya apa? Kita hidup dalam firman Tuhan. Ya. Sampai kita melakukan firman itu namanya percaya. Nah, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saya mau kasih tahu ini. Ya. Tapi Pak, bagaimana saya yang wanita ini kok dibilang bersikap sebagai laki-laki? Ini saudaraku sekalian, saudara harus tahu ini ungkapan. Ya, bersikap sebagai laki-laki ini artinya begini, saudaraku sekalian. Ya, dalam bahasa aslinya ini andrizomai. Andrizomai itu bahasa Yunani, andrizomai. Ya, saudaraku sekalian ya, artinya begini, laki-laki yang dewasa. Ini berbicara tentang kedewasaan, bukan berbicara tentang gender ini, bukan berbicara tentang jenis kelamin, bukan. Ini ungkapan berbicara tentang keberanian. Tentang apa? Berani hidup dalam kasih, berani menyatakan kebenaran. Ya, ini berbicara tentang kedewasaan, saudara sekalian. Begini, saudara sekalian, saudara perhatikan, ya. Bersikap sebagai laki-laki, ini saya mau bahas ini, saudara sekalian. Ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Saudara perhatikan baik-baik. Kedewasaan itu adalah sebuah keputusan. Sama-sama katakan, kedewasaan 1, 2, 3. Adalah sebuah keputusan. Kedewasaan itu keputusan. Saudara mau dewasa atau mau seperti anak-anak terus? Tuh. Sama-sama katakan tuh. Kedewasaan itu keputusan. Bersikaplah sebagai laki-laki. Karena begini, saudaraku sekalian, ya, bersikap sebagai laki-laki, bersikaplah dengan kuat. Itu berbicara tentang ketegaran hati, kekuatan hati, ya, andrizomai itu. Bersikap gagah berani, tuh, bersikap gagah berani, ya. Akar katanya itu artinya laki-laki yang dewasa. Ini berbicara tentang kedewasaan. Karena begini, saudaraku sekalian, kita ini ibarat pengantin. Tuhan Yesus itu pengantin laki-lakinya, kita pengantin perempuan. Gereja Tuhan itu ibarat pengantin perempuan. Ibaratnya seperti itu. Nggak ada pengantin yang anak-anak. Benar gak saudaraku sekalian? Ini berbicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan gereja Tuhan. Tuh, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya berbicara tentang ketegaran hati, kekuatan hati. Saudara mau menghadapi apa? Dengan gelombang dunia yang mau menyesatkan ini, saudara sekalian, kalau kita nggak kuat, nggak tegar hati kita, nggak dewasa rohani kita, kalau nggak dewasa, saudara sekalian, ini perhatikan baik-baik. Gampang kita akan meninggalkan Tuhan. Gampang meninggalkan Tuhan loh. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang benci. Ya, seperti lagu dia itu, benci dendam menjadi satu. Benci rindu. Sikit-sikit benci. Sikit-sikit rindu. Sikit-sikit benci. Sikit-sikit rindu. Aku benci. Kayak lagu Rintora. Benci, 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 tapi rindu juga. Ya. Kalau usia-usia 50 tahun ke atas sudah tahu lagu itu, ya.
Tuh, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini bukan berbicara tentang jenis kelamin, tapi ungkapan supaya kita itu mempunyai keteguhan hati, keberanian. Anak kecil jangan disuruh berani, saudara sekalian. Jangan suruh maju di bagian depan untuk peperangan. Nanti terlempar dia nanti. Coba si si Christian Eleazar disuruh maju untuk berperang di depan. Katanya. Tapi kita suruh berperang di depan. Ya ndak iso toh. Gimana kita ini sungguh nekat yang nyata kadang-kadang kita. Makanya jangan mau menjadi anak-anak yang rohani di dalam kasih. Jangan. Dia tidak akan berani mengambil keputusan untuk mengasihi, untuk mengampuni. Iya, saudara, coba kita lihat yo. Aduh, saudara ini, saudara. 1 Korintus 13 coba yuk. 1 Korintus 13 sebaliknya itu. 1 Korintus 13. Oh, haleluya. 1 Korintus 13. Tidak mungkin orang yang anak-anak menjadi pengantin. Tidak mungkin. Kita ini ibarat pengantin loh. Amin, saudara. 1 Korintus 13 sudah dapat? Jadi ayat 11 apa katanya? Kita baca sama-sama yuk. Hije dua telu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, lihat kiri kanannya. Kamu bukan anak-anak lagi, lihat kiri kanan. Amin, saudaraku. Gini, saudara, ini perhatikan. Kedewasaan itu keputusan loh. Kedewasaan itu bukan karena umur, bukan. Aduh, hai aduh deh. Kedewasaan itu bukan karena umur. Saudara nggak pernah lihat ya umur 80 tahun tapi sifatnya kayak anak-anak terus. Aduh, saudara. Ya. Nih, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti ini, konsepnya ini perhatikan. Konteks di atas ini mengenai kasih loh. Ya. Ini konteksnya berbicara tentang kasih nih. Loh, ini berbicara tentang kasih. Amin, saudaraku. Ini konteksnya di atas itu tentang kasih loh. Nih, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat. Perhatikan, coba tuh yang digendong Mama Meme itu, Christian Eleazar. Ya. Anak-anak itu jangan saudara suruh memberi dia. Nggak ngerti dia. Dia hanya aku. Perhatikan aku. Bujuk rayu aku. Kasih aku. Tapi kalau sudah dewasa, saudara, kalau kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk dia? Amin, saudaraku? Apa yang bisa kulakukan untuk dia? Aku nggak mau membenci. Aku mau mengasihi. Aku mau mengampuni. Tuh, kalau dalam Tuhan seperti itu, saudara sekalian. Ya, itu makanya kita dibawa Tuhan untuk semakin dewasa. Saudara nggak akan bisa masuk ke dalam pertempuran di akhir zaman ini. Kalau saudara masih punya pikiran, kalau kita masih punya pikiran seperti kanak-kanak, bagaimana kita mau mengangkat senjata?
Tuh, seperti kesaksian tadi tuh. Dia yang salah, kenapa aku yang minta maaf? Enggak deh. Enggak lah ya. Enggak lah ya. Biar aja dia yang datang. Kenapa aku yang dipersalahkan? Masih untung aku mau perhatikan mereka itu. Tetapi kalau semakin waktu Tuhan bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh nih, perhatikan baik-baik. Ya, merelakan hatinya, ini merelakan hatinya, merelakan hatinya, ya, untuk direndahkan. Kenapa? Ini perhatikan. Orang yang rendah hati, ya, akan bergaul erat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan bersemayam dengan orang yang rendah hati, orang yang remuk hatinya. Tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Tuh. Tinggalkan sifat kanak-kanak. Amin, saudaraku. Anak-anak nggak bisa mengasihi, apalagi kita baik. Dia harus terus bertumbuh dulu. Dia harus dewasa lagi. Ya kan? Coba. Anak-anak. Kalau dia berak, dia menangis-nangis. Benar nggak? Kalau dia lapar, dia menangis-nangis. Ya memang begitu sifat kanak-kanak. Ternyata begini, di dalam Tuhan nggak boleh kita terus-terusan jadi anak-anak, nggak boleh harus jadi bayi rohani melulu. Kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang berdewasa. Itulah firman Tuhan katakan ini, perhatikan. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bukan kita jadi garang, bukan yang ibu-ibu jadi garang di rumahnya. Tarik kerah baju suaminya gini, agak diangkat sedikit. Bukan begitu. Itu mencari, ya, perang dunia namanya. Amin, saudaraku. Bersikaplah sebagai laki-laki, artinya begini, bersikaplah dewasa. Bersikap dewasa. Ya. Hadapi tantangan, itu artinya berani, gagah berani, bersikap gagah berani. Itu artinya andrizoma, itu artinya bersikap sebagai laki-laki, itu ungkapan saudara sekalian. Amin. Bersikaplah sebagai laki-laki, hadapi tantangan. Jangan kita lari. Ya, amin. Kita harus berani merendahkan diri kita. Kita harus berani, ya. Kita harus berani, ya, membuang dosa. Kita harus berani meninggalkan cara hidup yang lama. Kita harus berani. Amin, saudaraku. Berani dalam Tuhan dan tetap kuat, itu maksudnya. Nah, ayat 14 mengatakan demikian. Kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin, saudaraku. Lakukan segala pekerjaanmu. Artinya begini, apa yang kau perbuatlah dalam kasih. Apa yang kau lakukanlah dalam kasih. Kenapa dibilang bukan lakukan karena kasih, bukan karena kasih, bukan lakukan karena kasih, bukan. Lakukan dalam kasih. Karena begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dalam hidupnya ada kasih. Amin, saudaraku. Dalam hidupnya ada kasih loh. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam hidupnya ada kasih. Itu makanya firman Tuhan bilang, ya, nasihat kepada kita, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam apapun yang kamu perbuat, haruslah dalam kasih. Karena begini, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 itu ayat 8 dan 16, bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita harus melakukannya semua dalam kasih. Artinya apa?
kita lakukan semuanya dalam Yesus Kristus. Amin. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan semuanya dalam kasih. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Coba lihat yuk. Kolose 3 ayat 23 ya. Apa kata firman Tuhan? Kolose 3 ayat 23. Karena Allah kita adalah kasih. Kolose 3 jadi ayat 23. Jadi kan? Nah, kita baca sama-sama yuk. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa seperti untuk Tuhan? Karena Allah adalah kasih. Lakukan semua pekerjaanmu dalam kasih. Amin, saudaraku. Amin. Lakukan semuanya. Kamu nyedot, ya, kamu apapun yang kamu kerjakan, lakukan dalam kasih, ya, termasuk bikin kopi untuk suami, memasak nasi untuk keluarga. Lakukan semuanya dalam kasih. Karena begini, Tuhan nggak pernah berhutang loh. Perhatikan baik-baik. Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Apa yang kita lakukan dalam kasih, semuanya Tuhan akan lihat. Amin, saudara. Sehingga apa? Yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa kita bersukacita, bergembira dalam mengerjakan sesuatu? Karena kita mengerjakannya dalam kasih, yaitu Yesus yang adalah kasih. Coba kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, dengan menyalu, coba nggak ada sukacita kan? Jujur ya? Ketika melakukannya dengan kasih, pulang dari kerjaan yang kita kerjakan itu senyum-senyum, ya, karena ada kasih, bungkus bakso sama dia. Amin, saudaraku? Ya, lain kali sama yang lain juga lah bungkus. Amin. Amin, saudaraku? Ya, gini loh. Saudara, ini kita, kalau berbicara tentang berkat tuh, gak usah terlalu banyak nih kalau masalah harta-harta ini. Karena begini, kita lakukan aja firman Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian dia. Kita gak usah pusing-pusing. Tapi kalau kita gak mau lakukan bagian kita dalam kasih, dalam Kristus, kita hanya penonton yang bersungut-sungut. Kok aku begini-begini aja hidupku ya? Coba kita mulai melatih diri kita. Kita lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Mulai kita melakukan bagian kita. Mulai ya. Amin, saudaraku. Karena kalau kita tidak melakukan segala sesuatunya dalam kasih, semuanya akan menjadi sia-sia, saudara sekalian. Coba lihat tuh ayat itu, ayat 22. 1 Korintus 16 tadi ayat 22. Coba lihat ayat 22. Ayat penutup ya. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22 tuh 1, 2, 3. Siapa yang udah dapat? 1 Korintus 16 iya kan? 1 Korintus 16 ayat 22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, kalau berbicara tentang kasih nih saudara sekalian, banyak orang anggap remeh, ya, atau menuntut orang untuk mengasihi. Katanya kasih, tapi nggak mau menolong. Katanya kasih, dipinjam uangnya nggak mau. Katanya kasih. Bukan seperti itu, saudara sekalian.
Ya, kasih itu kita nggak usah menuntut-nuntut, kita yang melakukannya. Amin, saudaraku. Amin. Kita yang mengerjakannya. Kenapa firman Tuhan bilang begini? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu sebabnya kita harus waspada. Kita harus waspada. Kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Kita harus bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat berdasarkan kasih. Saudara, iman itu kalau nggak dikerjakan dia bukan iman. Iman itu kalau nggak dikerjakan dia bukan iman. Amin pun enggak. Bujur ya? Iman itu kalau nggak dikerjakan dia bukan iman. Itu makanya lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih itulah yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh. Kasih itulah yang membuat kita bisa mengampuni. Kasih itulah yang membuat kita takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku, kata firman Tuhan. Kenapa kita gak mau melakukan perintah Tuhan? Kenapa? Ya karena kita gak mengasihi Tuhan. Tuhan lagi alek dek dulu mulan aku teh. Jadi mohon maaf itu Tuhan. Untuk saat ini perintahmu tidak kulakukan dulu. Ngiri. Tuhan, hari ini aku agak tersinggung sedikit, agak sakit hati. Jadi mohon maaf, perintahmu tidak kulakukan dulu hari ini. Aku tidak kukurung dulu milih jangkut ya. Anda batiru hello aku. Tidak seperti itu, amin saudaraku. Bersikaplah sebagai laki-laki itu artinya dewasalah kamu, beranilah kamu, gagah beranilah kamu dalam iman, dalam kasih. Karena kasih yang tinggal tetap. Kenapa dibilang kasih yang tinggal tetap? Ya, kalau aku bisa bernubuat, sekalipun aku punya iman yang besar, tetapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Kenapa dibilang karena ada dalam kasih? Karena apa? Kasih yang tinggal tetap. Ya, karena kasih adalah Tuhan. Karena kasih itu adalah Allah sendiri, makanya kasih itu tinggal tetap. Haleluya. Menurutku, hiduplah dalam kasih. Hidup. Kita praktekin dong. Mulai dari rumah kita. Mulai dari rumah kita. Mulai dari mana? Rumah kita. Rumah kita adalah gereja kita. Mulai dari gereja kita. Mulai dari rumah kita. Dari rumah kita yang bersama keluarga inti kita. Mulai kita praktekkan. Amin, saudaraku. Amin. Kasih itu bukan begini, saudara. Oh iya kan, udah ini, ya pukul aja kepalaku. Oh, makasih. Bukan begitu, bukan begitu. Kasih itu bukan seperti itu, kayak bodoh-bodoh, bukan. Bukan. Kasih itu tegas loh. Emangnya Tuhan nggak tegas? Kasih itu kudus, jujur. Amin. Kasih itu merendahkan diri. Kasih itu nggak sombong. Nanti baca itu 1 Korintus 13 itu tadi yang di atasnya itu. Bukan maaf. Bukan seperti itu. Lebih daripada itu, amin. Kasih itu hidup yang tulus, murni di hadapan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Makanya kita akan semakin dewasa dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Teguhkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Teruslah Tuhan yang pimpin kami, karena Engkau adalah kasih.
Kami percaya Engkau menyanggupkan kami, memampukan kami untuk hidup dalam kasih. Sebab Engkau adalah kasih. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang tinggal dalam hidup kami, yang kami sudah mati dan bangkit bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam kasih. Kasih yang kudus, kasih ilahi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk mengampuni, untuk menerima saudara kami. Karena Engkau adalah kasih yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami cinta Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sebelum saya tutup ya, saya ingatkan lagi ya, lakukan semuanya dalam kasih, amin. Saudara berdoa bersama-sama setiap hari Rabu atau hari apa, ya lakukanlah dalam kasih. Karena cinta tuh, lakukan semua pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kita mau berkorban, itu semuanya lakukan dengan kasih. Ya, lakukan semuanya dalam kasih, ya betul tuh. Supaya hati Tuhan disenangkan, itu aja, nggak ada yang lain kok. Amin, saudaraku. Karena kita akan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan dalam kasih-Nya. Amin. Tetap doakan pembangunan gereja kita, tetap doakan ya pembangunan gereja juga, ya tanah dan bangunan di Penuaian di Palangkaraya. Kita berdoa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Ya, bangun hidup kita dalam kasih, amin. Ya, karena itu udah perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya, kasihlah sesamamu. Itu udah perintah Tuhan, amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran, oh Bapa ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa yang mengasihi kami. Kami hidup karena kasih-Mu. Kami ada karena kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau selamatkan kami karena kasih-Mu. Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau semakin mendewasakan kami. Engkau semakin mendewasakan kami. Untuk kami semakin hidup dalam kasih. Sebab Engkau adalah kasih. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, berkati kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Bangkitkan kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan api kemuliaan-Mu, dengan api cinta yang daripada Engkau. Biarlah itu terus membakar hati kami, membakar roh, jiwa dan tubuh kami, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kasih.
dalam kekudusan, untuk kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena ini gerejamu Tuhan. Ini gerejamu, bukan gereja pribadi Tuhan, tidak Tuhan Yesus. Ini gerejamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Kau sedang membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Oleh karena itu pakai kami untuk memberitakan Injil-Mu. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu dalam kuasa Roh Kudus, untuk menyatakan Kristus, menyatakan kasih-Mu kepada jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami. Berkati rumah tangga kami, hidup nikah kami, jemaat-Mu di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan kami. Kalau ada Tuhan di antara kami yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang tepat. Dalam nama Yesus, dijauhkan umat-Mu dari kebimbangan Tuhan. Bawa umat untuk memandangannya kepada Engkau. Memandangannya kepada Engkau. Dalam nama Yesus, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Hidup nikah kami Tuhan, berkati. Dalam nama Yesus, usaha pekerjaan umat-Mu lebih lagi Tuhan, berkati. Berkati lebih lagi umat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa, untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Sebab untuk itulah Kau tetapkan kami, Kau selamatkan kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam sukacita damai sejahtera daripada Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Dan ibadah kami sebentar sore juga nanti Tuhan berkati lebih lagi. Lawat kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa kasih-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapkan hati kami untuk menyambut jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu, pikiran-Mu hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan sayang kepada engkau. Engkau itu adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau milik kesayangan Tuhan. Engkau pribadi yang paling berharga di mata Tuhan. Engkau tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga di dunia ini. Engkau ada di hati Tuhan. Oleh karena itu biarlah hatimu terus melekat kepada Tuhan. Hatimu terus tertuju kepada Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Maka semua berkat-berkat itu akan mendatangi engkau, akan datang kepada engkau. Sebab engkau milik kesayangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan semua berkati. Haleluya.